Kesehatan itu sangat penting, termasuk di sebuah kota kabupaten. Kali ini kita bersama dengan Ibu Dwi Setiawati atau yang terkenal disapa Wiwi Hargono. Selamat siang, Bu Selamat Wiwi. siang, Bang Nugi. Alhamdulillah. Sehat banget ini Bunda kelihatannya ya, karena Alhamdulillah. Seorang ketua dari Forum Kota Sehat Kota Bekasi, FKBS gitu ya. Ya. Kita kali ini kulik tentang kesehatan. Kulik! Oke, dulu baru ngulik, kita sekarang bersama dengan Bu Wiwi. Coba kita kulik-kulik tentang kesehatan. Kebetulan kan, bukan kebetulan ya, ini suatu yang memang direncanakan. Karena sebuah kota memang harus ada relawan ya Bu ya. Namanya FKBS itu apa Bu? Boleh diceritain sedikit Bu? FKBS itu lebih pada organisasi yang dibentuk dari beberapa unsur, baik itu pemerintahnya ya, khususnya kalau di Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi, kemudian ada unsur masyarakat, dan pastinya unsur relawan-relawan yang juga peduli terhadap perkembangan kotanya untuk menjadi sehat. Jadi memang relawan-relawan yang udah dibentuk ya. Ya. Kalau Bu Wiwi ini setelah 2023 ya Bun ya, Pak Tri ya, sang suami tercinta ini berakhir masa jabatan. Itu sibuknya organisasi aja atau gimana Bun? Sebetulnya kalau jadi istri kepala daerah itu kan ada jabatan official. Itu sebanyak 7 atau 8. Ketua Dekranasda, Ketua PKK, kemudian Bunda Literasi ya, terus kemudian Bunda Genre, banyaklah semuanya yang masing-masing punya tugas dan tanggung jawab pada masing-masing dinasnya dan pastinya sasarannya. Nah, berkaitan dengan itu juga di luar jabatan-jabatan sebagai istri kepala daerah, saya juga bergerak aktif di masyarakat terkait tentang pemberdayaan perempuan dan anak pastinya. Saya punya organisasi yang namanya WBK, Wanita Bekasi Keren, yang sekarang sudah menaungi sekitar 500-an pelaku entrepreneur dari terutama perempuan. Kemudian Wanita Indonesia Keren, itu lebih pada kesehatan mental. Doakan mudah-mudahan ini sedang berprogres untuk ada program yang kita bekerja sama dengan BKKBN dan Menteri Pemberdayaan Perempuan serta Kesehatan akan menggulirkan program yang namanya Akademi Posyandu. Akademi Posyandu se-Indonesia. Pendidikan gitu ya? Belajar tentang. Jadi ujungnya adalah mengatasi stunting, di mana dimulai dari kesehatan mental ibu dan anak. Jadi kesehatan mental seorang perempuan dari mulai dia masa remaja, kemudian dia mempunyai suami, kemudian mengandung, itu sangat mempengaruhi nanti hasil dari anak-anak yang akan dihasilkan. Gitu. Jadi kita mulai dari hulu sampai hilirnya. Jadi mental seorang perempuan itu harus sehat. Kalau mentalnya nggak sehat, maka jangan pernah mengharapkan generasinya sehat. Siap-siap ya, ibaratnya mental seorang ibu tuh kan nggak gampang ya. Iya. Apalagi dari remaja menjadi seorang ibu ya. Seorang perempuan, tidak hanya perempuan ya sebetulnya, tetapi lebih didominasi perempuan, bagaimana dia memiliki pola pikir, kemudian bagaimana dia bisa hidup berkembang, itu sangat dipengaruhi oleh didikan di rumah, pengaruh lingkungan, kemudian bagaimana dia mengembangkan diri dan berinteraksi. Nah, hal-hal ini ketika dia dipengaruhi oleh mental-mental yang condong negatif, maka dia pun akan tumbuh menjadi orang yang memiliki jiwa negatif pastinya gitu. Otomatis nanti menular ke anak juga ya? Oh iya, pasti. Pengaruh ya? Pasti. Trauma-trauma yang tidak mampu dia selesaikan dengan baik, maka dia akan juga memberikan trauma-trauma terbaru buat generasinya. Gitu. Trauma terbaru untuk generasinya. Wah, ngeri juga ya. Kalau nggak bisa diberikan pemahaman ya ibaratnya ya. Makanya harus diselesaikan, dilepaskan. Caranya ya melepaskan, mengikhlaskan banyak hal. Itu pengaruh di stunting itu pengaruh ya? Oh, pengaruh. Pada saat si ibu hamil, kemudian ada tekanan psikologis terhadap dirinya, entah itu perlakuan suaminya atau lain. Makanya kan ada setelah lahiran pun ada baby blues misalnya baby blues, kan. Nah, hal-hal seperti ini akan mempengaruhi. DNA itu kan merekam, janin itu merekam. Nah, rekaman-rekaman ini yang akan
akan timbul di alam bawah sadar, sehingga dia menjadi pribadi yang seperti apa. Terus kemudian saya juga alhamdulillah dipercaya di akhir masa jabatan saya kemarin di bulan Agustus menjadi ketua Forum Kota Sehat. Forum Kota satunya Sehat itu, ya. Dan ketua Kormi Kota Bekasi. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Luar biasa. Dari kesibukan itu belum setahun ya, dari masa jabatan berakhir itu ya. Itu lebih fokus ke kesehatan ini mungkin ya Bu? Oh, kalau Forum Kota Sehat tentunya mempunyai komitmen dan visi misi bersama. Bagaimana kita selaku masyarakat, karena saya kan sudah di luar dari kepemimpinan Kota Bekasi ya, bersama pemerintah Kota Bekasi, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, para profesional ya, tokoh agama, budayawan, sastra, akademisi, wartawan juga ada di bagian di kepengurusan kita ya, komunitas, kemudian seluruh unsur stakeholder yang terlibat di dalam forum ini untuk sama-sama mewujudkan kota sehat. Karena ini diperlukan kerjasama kolaborasi dari berbagai sektor dan disiplin ilmu, di mana untuk kita sama-sama mewujudkan dalam aksi nyata, bukan cuman retorika. Jadi kalau aksi nyata itu, yuk kita mulai bergerak dari mulai apa yang harus dipersiapkan, misalnya secara administrasi, karena kan kita kalau mau ikut lomba ataupun apa, kita tetap administrasi. Harusnya. Kemudian perencanaan, apa yang dibutuhkan dari sebuah kota sehat. Di perencanaan ini baru kita aksinya seperti apa. Nah, ini kolaborasi ini yang harus dibutuhkan. Tidak hanya kita yang masyarakat ingin, tetapi pemerintahnya juga tidak ingin, atau pemerintahnya ingin, masyarakatnya juga tidak ingin. Nggak akan terjadi yang namanya terwujudnya sebuah kota yang sehat kalau kita tidak bisa berjalan menyamakan visi dan misi tadi. Harus ada banyak peran ya. Oh, banyak sektor yang ikut andil ya. Dan alhamdulillah salah satunya adalah pada tahun 2023 kemarin, ketika saya dilantik menjadi ketua, dan pada Oktobernya kita sudah membentuk Forum Kota Sehat baik di tingkat kecamatan maupun Pokjanal di kelurahan gitu ya. Nah, ini salah satu unsur, dan terbentuknya juga tim pembina di tingkat pemerintah Kota Bekasi. Oh, berarti tingkat kelurahan udah ada timnya ya? Sudah. Kalau untuk pendataan stunting Bu, atau kesehatan yang lagi jadi fokus FKBS itu apa Bu? Itu masuknya ke dalam ranah dinas kesehatan ya. Pastinya mengambil data-data dari masyarakat, baik itu Posyandu, kemudian dari puskesmasnya. Tapi alhamdulillah Kota Bekasi di tahun 2023 kemarin masuk dalam kategori kota yang paling rendah. 6% tingkat stunting di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Kan itu ada 2 survei ya. 6% SGGI atau enggak yang elektro itu yang sekitar 3%. Nah, saya lupa persisnya ya, tetapi artinya bahwa Kota Bekasi mampu menekan stunting, dan kita mencanangkan pada saat itu sebetulnya 0, tidak ada lagi stunting di Kota Bekasi. Siap. Kalau untuk di Kota Bekasi ini Bu, khususnya ya, apa sih Bu kendala tentang kesehatan yang Ibu pernah dengar gitu dari masyarakat? Apa sih kendala yang ini aja misalnya, atau sering didengar gitu, kendalanya apa sih tentang kesehatan? Kalau kita hubungkan dengan programnya FKBS, itu kan terkait yang namanya pasti kemandirian. Nah, ini ada 9 nih, 9 tatanan kehidupan masyarakat yang sehat mandiri. Nah, jadi bagaimana mereka punya kesadaran, mereka sehat secara mandiri, dan menstimulus di bawah peran pemerintahnya melalui puskesmas. Nah, salah satu tatanannya yang harus bisa terfasilitasi bahwa puskesmas di Kota Bekasi semuanya sudah terakreditasi A.
Hebat ya. Gitu ya. Semua Jadi puskesmas ya. harus, makanya mereka kemarin ada akreditasi kan. Iya, Nah, iya, salah satunya itu. Nah, diharapkan mereka punya kesadaran juga Siap. gitu loh. Jadi percuma kita memfasilitasi, harapannya datang ke rumah sakit itu bukan karena sakit, tapi kesadaran menjaga kesehatannya. Gitu. Yang jelas adalah kendalanya biasanya apa? Budaya makannya yang sembarangan, budaya kebersihannya yang sembarangan ya. Banyak hal-hal yang memang harus dirubah terkait kalau kita bicara kesehatan, kesadaran di dalam diri itu utama. Kemudian bagaimana tingkat pemukiman dan fasilitas umum. Kemudian saya juga ketua Jabar Bergerak Kota Bekasi Keren. Salah satunya ini bagian dari saya ingin mewujudkan. Karena tidak semua bisa mampu ditangani oleh pemerintah. Ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa dijangkau, maka dituntut masyarakat untuk berkegiatan sosial di dalam rangka mereka bisa hidup layak, punya ada sanitasinya baik ya, rumahnya juga layak dihuni, nyaman. Nah ini bagian-bagian dari proses ya? itu berkaitan sama karena rumah yang nggak layak ya nggak mungkin sehat gitu. Walaupun program dari pemerintah saya tahu banyak sekali dari pusat maupun provinsi maupun Kota Bekasi sendiri, tapi memang ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau terkait administrasi dan lain-lain. Kalau untuk Kota Bekasi masuknya sudah masuk kota sehat belum, Bu? Kita tahun 2015 Swastisaba Pradapa. Swastisaba Pradapa itu menengah. Nah, kita mentargetkan di 2025 kita kepingin yang paling puncak. Apa tuh? Wistara. Itu tingkat itu yang paling puncak. Puncaknya ya? yang paling tinggi. Gitu. Dan tantangannya sekarang ini kita punya 9 indikator yang harus dipenuhi. Kalau dulu indikatornya hanya sekitar 3 atau 2, kalau sekarang 9, kebayang nggak? Ya kan, dari kehidupan masyarakat, nih pasar yang sehat, kemudian satuan pendidikan, pariwisata, transportasi, semua unsur yang ada di masyarakat harus terpenuhi dengan baik. Nah, sementara kalau dulu cuma 2 di tahun 2015. Nah, kalau kita sekarang ada 9 tatanan yang harus kita penuhi, dan ini butuh kerja keras dan kerja sama serta kerja cerdas pastinya. Kalau 9 ini terpenuhi, berarti bisa masuk pengakuan dari tingkat nasional nanti. Oh iya, justru itu harapannya kita mendapat pengakuan. Artinya di sini ada peran serta pemerintah yang bekerja optimal untuk masyarakatnya. Ada peran serta masyarakat yang membantu pemerintah di dalam mewujudkan mereka hidup yang sehat. Gitu. Jadi ada dukungan juga ya. Dukungannya dari masyarakat juga ya. Masyarakat kalau nggak sehat gitu kan, jadinya asal atau apa, susah juga. Ya. Yang repot nanti FKBS lagi. Kan? Oke, Bu. Kalau untuk targetnya, Bu, supaya ini apa aja sih? Target kedepannya nih, rencana FKBS nih Kota Bekasi apa gitu? Targetnya yang jelas tahun 2025 kita tadi saya bilang kita mendapat predikat yang tertinggi tadi ya, Wistara itu semoga bisa diwujudkan. Karena itu saya ingin mengajak sebetulnya seluruh stakeholder, baik itu dari pemerintah Kota Bekasi, kemudian para profesional, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri untuk sama-sama kita bergandengan tangan. Rasanya tidak akan bisa mewujudkan sebuah program yang baik kalau kita tidak mau membuka diri, kemudian membuka mindset, membuka wawasan, kemudian bergandengan tangan untuk mewujudkan. Jadi di sini kita lepaskan yang namanya egosentris. Ya, karena itu bagian juga kesehatan mental. Seseorang yang tidak mampu melepaskan egonya, berarti sebetulnya sedang sakit jiwanya. Gitu ya? Iya. Terlalu gengsi. Gitu ya, gitu. Jadi artinya yuk, ini untuk kepentingan bersama bahwa kota ini kita yang tinggal di sini layak hidup sehat. Kita harus hidup sehat
dan kita berusaha untuk selalu sehat. Amin. Gitu ya. Jadi kalau mindset ini tidak sama-sama kita wujudkan dalam bentuk aksi nyata secara perlahan, kan hanya mimpi. Siapapun pemimpinnya itu hanya akan jadi mimpi. Siapapun masyarakatnya itu akan hanya jadi mimpi. Tinggal kita menunggu waktunya kapan itu terjadi, ya kan? Tetapi kalau kita sama-sama bergerak perlahan mewujudkan itu, insya Allah saya yakin tidak ada yang akan sia-sia. Apa yang kita upayakan pasti akan ada hasilnya. Upaya itu sejauh mana, tinggal kita mau berprogresnya seperti apa, gitu. Mau berlarikah, mau berjalankah, atau mau diam di tempat saja. Itu hasil yang akan nanti menentukan prosesnya. Menarik ya, FKBS ini luar biasa. Mudah-mudahan targetnya Wistara tadi ya. Untuk Kota Bekasi, dan program-program FKBS ini banyak ya, Bun ya? Oh, banyak. Nanti banyak. kita izin kulik satu persatu bidangnya. Siap, ya. Nanti wakil dan sekretaris saya yang akan lebih menjelaskan lebih detail ya untuk terkait nanti itu. Dan bidang kita kupas lah ya, kita kulik-kulik. Dan pesan saya, niat baik dan tujuan baik jangan ditunda-tunda. Harus disegerakan. Walaupun banyak tantangan dan hambatan pastinya, mari kita ubah menjadi sebuah peluang untuk terus bergerak sampai jantung tidak lagi berdetak ya. Dengan dukungan dari semua pihak sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing, serta mohon petunjuk dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa, pastinya insya Allah Kota Bekasi yang sehat dapat kita raih dan kesejahteraan masyarakatnya dapat kita wujudkan bersama. Amin. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih Bunda. Mudah-mudahan Ibu juga sehat selalu. Amin. Dan sosok Ibu nih menunjukkan bahwa sehat itu ada karena selalu senyum. Oh iya. Ya kan? Karena kalau senyum itu sehat, ya kan? Saya tidak akan pernah mau keluar rumah ketika saya tidak bisa tersenyum untuk diri saya sendiri. Luar biasa. Ketika saya tidak bisa tersenyum, berarti saya tidak akan bisa mampu memberikan senyum pada orang lain. Nah, jadi kalau saya bisa tersenyum, berarti suami saya juga senang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Nanti kita kulik lagi selanjutnya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Dul Bar Ngulik. Ayo. Ya, ngulik.